yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu semua manusia, teringatlah manusia, akan tetapi tidak ada lagi mereka berguna bagi mereka mengingat semuanya itu. Semua manusia akan mengingat apa yang telah dia perbuat, dan kemudian penyesalan mereka pun tiada guna lagi. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar faqala inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api, dan kemudian dia berkhutbah seraya berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya." Ikhwatal iman rahimakumullah, khutbah tersebut disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya pada saat yang sangat menegangkan, tatkala mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tatkala mereka telah melihat api yang menyala-nyala yang siap untuk membakar mereka. Khutbah tersebut benar-benar masuk ke dalam hati para pengikut iblis. Khutbah yang mengalirkan air mata mereka, khutbah yang benar-benar telah menyadarkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka, khutbah yang menyadarkan bahwasanya selama ini mereka hanya terperdaya oleh sang pemimpin, sang khatib iblis laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khutbah iblis yang sangat menyentuh tersebut. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa da'watukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asraktumuni min qabl innal zalimina lahum azabun alim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab pengadilan Allah Subhanahu wa taala telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kepada kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang sangat pedih, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 22 sampai 23. Demikianlah khutbah iblis tersebut setelah dia menggoda manusia serta menipu mereka, setelah menjerumuskan mereka ke dalam neraka, setelah tercapai cita-citanya, lalu ia pun berlepas diri
dari para pengikutnya. Ia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas godaan-godaannya. Bahkan dia sama sekali tidak mau untuk disalahkan dan dicela. Akan tetapi dia menyuruh mereka, para pengikutnya itu, untuk mencela diri mereka sendiri. Bahkan dia mengaku sejak dahulu telah kufur. Dia sendiri kufur, ingkar terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya, yang lebih menjadikan para pengikutnya tersentuh. Iblis menutup khutbahnya dengan menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Lalu iblis menyebutkan tentang kenikmatan yang didapatkan oleh penduduk surga, yaitu orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut iblis, laknatullah alaih. Sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan dalam hati para pengikut neraka tatkala mendengar khutbah daripada sang pemimpin. Semoga Allah menjaga hati kita dari rayuan iblis. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang tersentuh karena khutbah iblis ini. Orang-orang yang tatkala di dunia tidak mau tersentuh, tidak tersentuh oleh nasihat-nasihat, tidak tergerak hati mereka tatkala mendengar pengajian-pengajian dan khutbah-khutbah. Hati mereka hanyalah tergerak dan tersentuh tatkala mendengar khutbah iblis. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Para ulama selalu mengatakan na'udzubillah wa iyadzubillah. Ini artinya semoga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan tidak pernah mendengar khutbah iblis ini nanti, dan kita dimasukkan oleh Allah di dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang ditempatkan oleh Allah di dalam surga nantinya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita adalah kita dimudahkan untuk mau mendengarkan tausiah, mendengarkan khutbah, mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, andaikan diberikan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka gunung itu akan hancur, dia akan pecah dan tunduk disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi hati manusia yang tentu saja tidak lebih keras secara fisik dibandingkan bebatuan. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan tausiah itu setiap hari Jumat. Sekalipun barangkali di dalam waktu sepekan kita memiliki kesibukan sehingga kita tidak dapat mendengarkan tausiah dalam kajian harian. Selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah sejauh mana Jumatan yang kita hadiri memberikan pengaruh bagi kehidupan kita. Ada yang di antara kita sudah hadir Jumatan selama 30, 40, 50 tahun sesuai dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Namun selanjutnya kita perlu lihat sejauh mana Jumatan itu memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Apakah hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban sehingga kita datang duduk kemudian di dalam masjid, bahkan kita sering ada yang sampai tertidur dan dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan, dan dia apakah tidak mau mendengarkan tausiah di hari Jumat tersebut. Jika semacam ini yang terjadi, maka meskipun kita Jumatan selama
dengan niat berangkat dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah ilmu agama, bermuhasabah, maka insya Allah Allah akan memberikan manfaat bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir surah Shaqqah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. Tentu saja bukan maksudnya adalah orang yang memiliki organ jantung, tapi maksudnya adalah orang yang hatinya hidup. Au al-qasam'a, dan dia memperhatikan dengan baik, wa huwa syahid, seolah-olah dia menyaksikan kebenaran yang ada di hadapannya. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan tentang Al-Imam Malik, guru beliau rahimahullah ta'ala, raditu bi Malikin ayyakuna hujjatan baini wa baina Allah ta'ala. Aku ridha menjadikan Imam Malik sebagai hujjah di antara aku, di antara diriku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita harus memiliki hati yang terbuka. Liman kana lahu qalbun, hatinya terbuka dan berniat dari awal untuk menerima tausiah, untuk mendengarkan khutbah, untuk mendengarkan nasihat-nasihat, yang kemudian mendengarkan dengan seksama, au al-qasama, yang artinya dia pasang pendengarannya sebaik mungkin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras setiap tindakan ketika Jumatan yang bisa menyebabkan orang tidak berkonsentrasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang bicara dengan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qultu li sahibika yaumal jum'ah amsik wal imam yakhutubu faqad lawat." Kalau kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diam, padahal imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah menggugurkan pahala Jumatmu. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan dengan baik wa huwa syahid, dan dia menyaksikan dengan fokus, konsentrasi dengan apa yang dia dengar. Terkadang ada orang yang fisiknya di masjid tetapi batinnya berada di tempat yang lain, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita sebelum Jumatan agar ada persiapan mandi agar lebih segar, menggunakan minyak wangi, harum-haruman agar tidak mengganggu sebelah kanan dan sebelah kirinya, dan dia mengeluarkan aroma, bau, harum dan seterusnya. Semua itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang besar. Tausiah yang disampaikan setiap pekan ini tidak hanya sebatas menjadi kalimat yang sia-sia dan tidak memberikan bekas kepada kita semua, namun tausiah ini yang disampaikan oleh para khatib setiap hari Jumat. Kalaupun kita tidak punya waktu untuk kajian di dalam waktu sepekan, minimal inilah kesempatan terakhir di waktu yang mulia Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, Yaumul Mubarak, hari yang penuh dengan keberkahan. Kita tidak punya waktu untuk mengikuti kajian-kajian harian, tapi minimal di hari Jumat kita maksimal untuk mendengarkan nasihat sebagai muhasabah, sebagai penambah ilmu agama, menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan semuanya itu akan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumatan setiap Jumat ke depan, setiap Jumatan kita menjadi lebih berkualitas dan tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi kita mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada itu.
dan itu semuanya akan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mendengarkan nasihat bermuhasabah, menambah ilmu agama, wawasan kita, semua itu insyaallah akan menjadikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Dan Allah menyebutkan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka ditempatkan oleh Allah di dalam surganya, dan mereka di dalam kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu